Selamat siang Ibu Susti, Selamat sebagai rekan sesama di dalam sekolah ini. Sebelumnya saya pernah mengikuti workshop pembelajaran multi bahasa berbasis bahasa ibu sebagai pengantar pembelajaran di dalam kelas sebagai pendukung kurikulum merdeka. Jadi kita tahu bersama selama ini kita sudah mengimplementasikan itu di kelas kita kurang lebih 3 minggu. Menurut Ibu Susti, seberapa efektifkah penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya selama beberapa minggu ini pengaruh bahasa ibu terhadap pembelajaran di dalam kelas itu bagi saya itu sangat membantu sekali, di mana anak-anak lebih bisa memahami ketika apa yang ibu guru instruksikan. Ketika diberikan pertanyaan, anak-anak lebih aktif untuk menjawab dibandingkan sebelumnya yang saya lihat ketika kami para ibu guru menggunakan bahasa Indonesia, anak-anak sulit mengungkapkan jawaban meskipun mereka tahu jawabannya, tapi kendala di bahasa Indonesia. Pada saat itu mungkin mereka takut untuk menjawab pakai bahasa Manggarai karena tidak diberikan kesempatan. Makanya mereka sulit untuk mengungkapkan jawaban mereka melalui bahasa Manggarai. Tetapi setelah menggunakan bahasa Manggarai dalam konteks pembelajarannya, menurut saya mereka sangat aktif dan mereka sangat suka dengan apa yang dibawakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan lebih lagi anak-anak aktif untuk menceritakan kembali ketika ada pembelajaran yang konteks cerita, anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang ibu guru ceritakan. Mereka lebih punya percaya diri juga ya Ibu Susti ya. Betul sekali. Jadi dari berapa minggu, 3 minggu yang sudah dilewati, menurut Ibu, rekomendasi Ibu terhadap implementasi yang kita buat ini, apakah pendekatan ini kita terus lakukan atau bagaimana? Baik Bu, menurut saya itu alangkah baiknya langkah seperti ini masih bisa lanjutkan. Bahasa Indonesianya masih tetap dipakai, tetapi alangkah bahasa Manggarai yang kita utamakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian dominasi oleh bahasa Manggarai karena itu lebih dimengerti anak ya Ibu Susti. Oke Ibu Susti, selama ini juga dari hasil asesmen awalnya kita tadi itu bahwa kemampuan bahasa anak itu tersen ya, hasil asesmen kita untuk kelompok B dan juga kelompok B2 45 dengan juga anak umur 56. Nah, strategi selama ini bahwa sekalipun kita menggunakan model sentra, artinya kalistung itu, pengenalan kalistung itu tetap kita laksanakan di semua sentra begitu, bukan hanya di sentra persiapan. Jadi kalau kita di sentra alam, kita tetap ada kegiatan menghitung juga dengan sentra yang lain-lainnya. Menurut Ibu bagaimana penerapan strategi itu selama ini terhadap upaya kita untuk meningkatkan kemampuan anak di kebahasaan dan juga di kognitif itu selama ini? Hasilnya bagaimana? Yang saya lihat selama ini ketika kita menggunakan strategi yang baru, di mana kita hanya lebih fokus pada 1 atau 2 huruf dalam sehari, itu anak-anak lebih bisa banyak yang lebih tahu seperti kata A, seperti huruf A dan huruf K. Jadi ketika huruf A dan K itu dipelajari secara khusus sesuai tema, anak-anak lebih mengerti dan tahu mana itu huruf A dan mana itu huruf K. Ketika huruf A dan huruf K itu dibawakan melalui lagu, anak-anak lebih banyak yang tahu, bahkan mereka menghafal lagu tersebut. Kemudian untuk kognitif terkait dengan membilang, anak-anak lebih senang ketika mereka membilang itu dengan benda-benda yang konkret sesuai tema, seperti kopi kemarin dan kemiri. Anak-anak lebih lincah dalam menghitungnya, meskipun ada beberapa anak yang belum bisa menghitung 1 sampai 20.